Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cica Larici dari PPS 19 02 10 13 kelas 4A di 4 Akuntansi, mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Baiklah, kita akan membahas tentang bagaimana penawaran dan fenomena penawaran di pasar modal, serta tipe apa saja yang ada pada pasar modal. Perusahaan yang membutuhkan dana dapat menjual surat berharganya di pasar modal. Surat berharga yang baru dikeluarkan oleh perusahaan dijual di pasar primer atau primary market. Surat berharga yang baru dijual dapat berupa penawaran perdana kepada publik atau initial public offering atau IPO. Selanjutnya, surat berharga yang sudah beredar diperdagangkan di pasar sekunder atau secondary market. Dan ada pun tipe lain dari pasar modal terdiri dari pasar ketiga dan keempat. Pasar ketiga yaitu pasar perdagangan surat berharga pada saat pasar kedua tutup. Pasar ketiga dijalankan oleh broker yang mempertemukan pembeli dan penjual pada saat pasar kedua tutup. Kemudian, pasar keempat yaitu pasar modal yang dilakukan di antara institusi berkapasitas besar untuk menghindari komisi broker. Contoh pasar keempat ini seperti Instinet yang dimiliki oleh Rotter yang menangani lebih dari 1 miliar lembar saham tiap tahunnya. Selanjutnya, penawaran perdana kepada publik. Perusahaan yang belum going public, awalnya saham-saham perusahaan tersebut dimiliki oleh manajer-manajernya, sebagian lagi oleh pegawai-pegawai kunci, dan hanya sejumlah kecil yang dimiliki oleh investor. Pada saat ini, perusahaan harus menentukan untuk menambah modal dengan cara utang atau menambah jumlah dari pemilikan dengan menerbitkan saham baru. Jika saham akan dijual untuk menambah modal, saham baru dapat dijual dengan berbagai macam cara sebagai berikut. Pertama, dijual kepada pemegang saham yang sudah ada. Kedua, dijual kepada karyawan lewat employee stock ownership plan. Yang ketiga, menambah saham lewat dividen yang tidak dibagi atau dividen reinvestment plan. Keempat, dijual langsung kepada pembeli tunggal secara privat atau private placement. Dan yang terakhir, ditawarkan kepada publik. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian perusahaan going public yaitu sebagai berikut. Keuntungan dari perusahaan going public yaitu adanya kemudahan meningkatkan modal di masa mendatang, kemudian meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham, dan mudahnya mengetahui nilai pasar perusahaan. Sedangkan kerugian dari perusahaan going public yaitu biaya laporan yang menjadi meningkat, adanya pengungkapan atau disclosure, serta adanya ketakutan untuk diambil alih. Selanjutnya, fenomena harga murah di penawaran pertama. Fenomena yang menarik yang terjadi di penawaran pertama kepada publik yaitu saat terjadinya underpricing. Fenomena harga rendah terjadi karena penawaran pertama ke publik yang secara rata murah, di mana para pembeli saham di penawaran pertama akan mendapatkan return awal yang lebih tinggi. Secara rata di sini maksudnya yaitu tidak semua penawaran perdana murah, tetapi dapat juga mahal dan secara rata masih dapat dikatakan murah. Selanjutnya, fenomena harga murah di penawaran pertama. Fenomena yang menarik yang terjadi di penawaran pertama kepada publik yaitu saat terjadinya underpricing. Fenomena harga rendah terjadi karena penawaran pertama ke publik yang secara rata murah, di mana para pembeli saham di penawaran pertama akan mendapatkan return awal yang lebih tinggi. Secara rata di sini maksudnya yaitu tidak semua penawaran perdana murah, tetapi dapat juga mahal dan secara rata masih dapat dikatakan murah.
Mari kita perhatikan tabel berikut ini yang menunjukkan murah dan mahalnya 119 penawaran perdana IPO dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2006. Tabel tersebut terlihat bahwa dari 119 penawaran perdana dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2006, sebagian besar yaitu 105 IPO memberikan return awal yang positif, murah, dan hanya 6 IPO yang memberikan return awal yang negatif, mahal, dan 8 IPO memberikan return awal 0. Selanjutnya, kita akan membahas tentang return awal dan banker investasi. Return awal atau initial return adalah return yang diperoleh dari aktiva di penawaran perdana mulai dari saat dibeli di pasar primer sampai pertama kali didaftarkan di pasar sekunder. Pembelian aktiva, misalnya saham di pasar primer, belum dapat dijual sampai aktiva tersebut terdaftar di pasar sekunder. Setelah masuk di pasar sekunder, saham tersebut mulai diperdagangkan dalam bentuk jual dan beli. Waktu rata-rata dari pembelian suatu saham di pasar primer sampai masuk pertama kali di pasar sekunder adalah sekitar 15 hari dari return. Selanjutnya, banker investasi. Umumnya, perusahaan menyerahkan permasalahan yang berhubungan dengan IPO (Initial Public Offering) kepada banker investasi yang mempunyai keahlian di dalam penjualan sekuritas. Penjualan saham baru yang melibatkan banker investasi dijual di pasar primer atau primary market. Banker investasi merupakan perantara antara perusahaan yang menjual saham emiten dengan investor. Sebagai perantara, banker investasi selain berfungsi sebagai pemberi saran advisory function, dan banker investasi juga berfungsi sebagai pembeli saham underwriting function dan berfungsi sebagai pemasar saham kepada investor atau marketing function. Banker investasi akan menyediakan saran-saran yang penting dibutuhkan selama proses rencana pelemparan sekuritas kepada publik. Saran-saran yang diberikan dapat berupa tipe sekuritas apa saja yang akan dijual, harga dari sekuritas, serta waktu pelemparannya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pasar modal sekunder. Setelah sekuritas baru selesai dijual di pasar primer melalui banker investasi, tugas dari sindikat pembelian sekuritas telah selesai dan biasanya disebut dengan istilah broken syndicates. Sekuritas bersangkutan kemudian diperdagangkan untuk publik di pasar sekunder bersama-sama dengan sekuritas-sekuritas perusahaan lainnya yang sudah berada di sana. Pasar sekunder dibedakan menjadi pasar bursa saham stock exchange dan over-the-counter market. Sekuritas dari perusahaan kecil umumnya diperdagangkan di over-the-counter market, sedang sekuritas untuk perusahaan yang besar di stock exchange. Selanjutnya, spesialis pasar bursa saham merupakan anggota dari bursa yang mendapat tugas untuk mengamati, mencatat, dan menstabilkan harga serta volume transaksi dari suatu saham tertentu. Fungsi dari spesialis adalah menstabilkan pasar dengan menyeimbangkan kekuatan-kekuatan permintaan, order untuk membeli, dan penawaran order untuk menjual. Kemudian, investor pasar saham tidak dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa, tetapi diwakili oleh broker. Investor dapat memilih sendiri jenis dari broker yang diinginkan, seperti full service broker atau discount broker. Full service broker menawarkan jasa yang lengkap termasuk sebagai berikut ini. Pertama, investment research and advice. Tidak semua individual investor dapat melakukan sendiri penelitian yang berkualitas disebabkan oleh keterbatasan dana, waktu, dan keahlian. Yang kedua, asset management. Broker dapat berfungsi seperti halnya bank komersial, yaitu memberikan pinjaman dan mengelola dana yang dipercayakan. Yang ketiga, order execution. Tanpa melalui jasa broker, membeli dan menjual sekuritas merupakan hal yang tidak mudah. 4.
clearing. Setelah suatu order dieksekusi, sebenarnya masih banyak pekerjaan administrasi yang menunggu sesudahnya. Kemudian, rekening kas dan rekening margin. Ada dua cara melakukan pembayaran untuk pembelian sekuritas, yaitu dengan rekening kas atau dengan rekening margin. Pembayaran dengan rekening kas mengharuskan investor untuk membayar penuh semua nilai pembelian yang sebelumnya atau pada tanggal jatuh tempo. Umumnya adalah 4 hari setelah tanggal transaksi. Yang terakhir yaitu bentuk order pasar bursa saham. Investor dapat menggunakan 3 macam bentuk dari order. Yang pertama, market order, limit order, dan stop order. Market order, investor dapat menginstruksikan kepada brokernya untuk menjual atau membeli sekuritas segera pada harga yang terbaik. Order semacam ini disebut dengan market order. Harga pasar yang terbaik untuk membeli adalah pada harga terendah, ace, dan untuk menjual adalah pada harga tertinggi, bid. Yang kedua, limit order. Dengan limit order, investor menetapkan maksimum tertinggi yang boleh dibeli dan harga minimum terendah yang boleh dijual. Yang ketiga, stop order. Sebenarnya adalah memo dan akan menjadi market order jika sekuritas mencapai harga yang tertentu. Baiklah, terakhir, sekuritas dari pasar modal sekunder yaitu over the counter market merupakan pasar modal untuk perusahaan yang lebih kecil dibandingkan dengan yang terdaftar di stock exchange. Jika di stock exchange menggunakan sistem lelang, maka di over the counter digunakan sistem negosiasi, yaitu harga ditentukan dengan cara tawar-menawar antara investor dan dealer. Oleh karena itu, over the counter market sering disebut dengan pasar negosiasi. Baiklah, sekianlah cuplikan video presentasi saya tentang pasar modal. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.